Hai Living Loving, selamat datang di Rumah Dalam Gang. Ayo masuk. Mari silakan. Sekarang kita berada di ruang depan, disebut ruang depan karena dia memang berada di bagian depan dari rumah ini. Dan ruangannya mungkin agak luas meskipun ada satu tiang ini. Jadi aslinya ini terdiri dari 2 ruangan, 1 kamar di sebelah sini dan di kamar ruang tamu. Nah, karena satu dan lain hal, terutama karena rayap, jadi kami bongkar pembatas-pembatasnya dan dibiarkan los aja. Sekarang ruangan yang tadinya kamar, jadi tempat meletakkan rak buku. Di sini teman-teman bisa duduk, bisa membaca. Khusus untuk rak-rak ini saya letakkan semua buku-buku yang buat anak-anak, dan di bagian bawah situ semua yang berhubungan dengan Jepang. Itu ada buku anak saya di situ. Tapi ini rata-rata buku saya di sini ada, tapi buku yang pernah saya baca zaman kecil ada Mahabharata di sini, dan buku anak-anak lain yang saya pikir kayaknya seru kalau dibaca oleh teman-teman di bagian sini, baik buku baru maupun buku lama. Nah, ini di sini ada Nawila. Kemudian di sini ada buku zaman yang saya bilang saya sangat suka baca zaman kecil, Mahabharata. Cuma zaman dulu bukunya besar, sekarang bukunya kecil. Lalu ada juga buku-buku yang saya pikir menarik buat dibaca oleh teman-teman kecil seperti ini. Ini ada sebenarnya jurnal, tapi kalau dibaca dalamnya juga seru juga, I'm a Rebel Girl. Atau buku yang lain seperti ini buku saya suka banget. Cerita tentang 2 anak dari karya dari Belanda karena Annie M.J. Smith. Yang saya suka adalah gambarnya yang klasik banget. Ini bagus banget. Saya sangat suka dengan mereka berdua ini, dengan petualangannya sederhana dan gambarnya sangat ikonik banget. Nah, kalau di sini teman-teman juga bisa duduk. Ini jadi saya memajang beberapa buku yang bisa dibeli oleh teman-teman kalau main ke sini. Lalu di sini ada beberapa buku referensi, ada ensiklopedia, ada book of arts, lalu buku-buku yang ukurannya ada hubungannya sama buku anak-anak tapi ukurannya terlalu besar buat ditaruh di sana. Jadi bukunya ada yang saya letakkan di sini. Misalnya ini ada buku dari jalan-jalan ke Italia. Ini saya suka karena lihat ilustrasinya bold banget dan cantik sekali. Sini juga masih ada buku nostalgia yang saya sangat suka. Ini adalah majalah yang saya baca zaman SMA dulu. Bisa berhasil menemukan bundelnya. Aku suka banget dengan, lucu banget ya. Ini dulu majalah yang ngehits banget di zamannya, Jackie namanya. Nah, sekarang kita geser ke ruang tengah.
Ruang tengah ini aslinya juga kamar. Tadinya dari sini, tembok sini, terus ke belakang, kayaknya lebih deh. Sini terus sampai ke meja ini, itu adalah kamar. Itu adalah kamar ayah saya. Dan di pojok sini ada gudang dan tangga ke atas. Tapi karena rayap tercinta, jadi itu hancur semua, gudang dan tangganya lengkap dengan barang-barang dalam gudang. Dan dinding kamar ini juga akhirnya kami bongkar semua. Jadi secara bersamaan semua sekat, tangga, apa semua dipergikan dan diganti dengan tembok-tembok. Kami mempertahankan tiang-tiangnya saja yang masih lumayan kayaknya untuk dipertahankan. Nah, sekarang menjadi tempat serbaguna, bisa buat duduk-duduk, bisa buat workshop, dan sudah ada 2 konser di sini dilakukan di sini. Jadi penyanyinya duduk di sebelah sini, menghadap ke sana, lalu yang nonton duduk mengisi ruangan ini. Nah, sekarang kita ada di ruang kerja garis miring dapur, garis miring tempat main. Jadi meja ini saya buat untuk berbagai kebutuhan. Jadi saya kalau menulis, mengerjakan naskah di meja ini, saya suka menggambar di sini, masak juga di sini, dan kalau buat konten-konten untuk di TikTok dan lain-lain juga di sini dengan cara menyandarkan handphone saya di teko misalnya, atau di apalah gitu. Kalau mungkin juga kenapa saya suka dengan meja ini, karena dekat sekali dengan dapur, jadi langsung kalau kerja lapar, haus, mau bikin minuman atau apa, makanan kagetan bisa di sini. Di ruang tengah ini ada banyak, mungkin kalau dilihat-lihat ada selain foto juga ada beberapa artwork. Kalau di sini ada deretan artwork yang rasanya kayak abstrak gitu. Itu adalah karya suami saya, almarhum. Dia memotret hal-hal yang mungkin sebenarnya sederhana dan tidak diduga orang. Misalnya ada yang terbuat dari mie instan, direbus, diberi warna, lalu diletakkan di sebuah mop plastik, lalu difoto sehingga seperti apa itu ya, mungkin cacing gitu atau apa, lalu kemudian daun-daun kering, lalu ada kaca yang dililit dengan tali nilon, diberi warna tengahnya, dan gerakan air di dalam tali itu yang dia tangkap dan dia foto. Ada juga dari es yang dibekukan lalu dia beri warna dan menghasilkan gambar yang agak sedikit berbeda kesannya. Atau tambang tali plastik yang diurai kemudian diberi cat warna menjadi seperti ada warna api itu di sebelah sana. Ada jelly yang ditata sedemikian rupa gitu. Ada juga gambar-gambar dari teman-teman. Di situ ada 4 karyanya Utai, 1 dan ada 1 yang besar di bawah sini. Kemudian di ruangan ini juga ada beberapa hal yang DIY ya. Jadi misalnya ini, saya tuh tidak terlalu suka dengan diwarnai semua sama rata sebenarnya. Jadi saya ingin ada aksen-aksen gitu. Jadi entah titik kah, entah garis kah. Lalu suami saya mewarnai tembok-tembok kami ini dengan seperti ini. Jadi dikasih tape lalu diberi warna gitu. Terus mungkin kalau ada juga lampu di meja yang ada tirainya, itu dari kertas yang digunting-gunting. Kami punya banyak sekali meja-meja kecil dan itu buatan dia semua. Nah, di ruangan ini juga mungkin kelihatan ada beberapa helai kain. Saya memang sangat suka kain. Sekarang ini koleksi terbanyak saya adalah tenun ikat yang dari Nusa Tenggara Timur. Salah satunya ada di atas piano, dan
kain dari Tuban. Saya sangat suka dengan batik Tuban. Memang ukurannya berbeda dari yang lain dan cara pengerjaannya juga beda. Saya sangat suka dengan teksturnya yang kasar gitu, yang memang kainnya sendiri ditenun sendiri baru kemudian dibatik, dan ada yang tenunannya sangat menggunakan tangan, jadi emang pendek. Saya sangat suka dengan teksturnya ini gitu. Sekarang kita naik ke atas ya. Kita ke atas. Nah, sekarang kita ada di lantai 2 dan sejak rumah ini menjadi tempat untuk komunitas, maka kegiatan pribadi saya ada di lantai 2. Di sini ada buku-buku yang memang saya hampir selalu pakai, atau buku-buku yang saya rasa lebih cocok buat saya ketimbang untuk dibagikan di bawah, jadi saya letakkan semua di sini. Gitu. Saya sering untuk membuat konten yang agak-agak resmi atau yang cahayanya harus sedikit berbeda, saya lakukan sini. Kadang-kadang hampir selalu kelas online saya lakukan di sini juga, Zoom juga di meja ini. Yang kalau dari arah sana kelihatannya berantakan sekali, tapi kalau dari sana ke sini kayaknya baik-baik aja. Nah, buku-buku beberapa masih ada di tangga karena saya belum selesai membereskan, jadi pindahan dari bawah. Jadi mau merangkai rak bukunya segera dulu. Di sini ada ya ruang pribadi ya gitu. Selain itu ada satu masa saya suka banget bikin baju, tapi sehingga saya punya manekin. Tapi kemudian sekarang saya sering menggunakan manekin ini buat cek kostum kalau harus ada acara di mana, jadi suka ngerasa daripada ganti baju copot lagi, jadi pasang dulu di sini, kalau kelihatannya udah oke baru saya pakai. Jadi kami tinggal di rumah ini sejak tahun 2006. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di Jakarta, kami akhirnya punya rumah ini. Nah, aslinya tidak seperti ini bentuknya. Jadi lebih banyak kayu. Lantai ini juga terbuat, lantai 2-nya dari kayu, dan kamar-kamarnya dinding-dindingnya dari kayu. Tapi karena sama seperti bagian bawah, serangan yang dahsyat dari rayap, maka banyak sekali yang harus kami bongkar. Dan ini semua jadi blong apa adanya, udah tidak ada bagian-bagian lain, jadi ini benar-benar diratakan. Yang tersisa hanya 3 kamar ini, sementara di sini dulu ada ruangan lagi, itu sudah diangkat, ada tangga kecil ke bawah juga sudah diangkat. Dan di sini saya punya satu ruangan untuk teman penulis mungkin yang datang ke sini. Teman duet saya, Wibi, kalau kami ada pekerjaan bersama di Jakarta dia akan nginap sini. Atau teman-teman musisi lain yang lagi tour atau butuh tempat nginap semalam 2 malam, atau butuh tempat singgah atau istirahat atau menjelang show di bawah, mereka mau mandi, mau sholat, bisa di ruangan ini. Hai, sekarang kita kembali ke lantai 1 dan sekarang ruangan ini punya fungsi lain. Dia menjadi ruang untuk komunitas dengan berbagai macam kegiatan. Cita-citanya kami sangat ingin rumah ini dan ruangan ini bisa menjadi tempat cerita teman-teman bertumbuh. Jadi entah itu lewat tulisan, lewat karya, lewat craft, lewat musik, tapi ada cerita yang tumbuh dari sini. Sekarang kita bicara soal rumah dalam gang. Jadi bukan
hanya soal posisinya yang berada di dalam gang, tapi dia menjadi rumah yang dibuka pintunya untuk komunitas. Jadi untuk berbagai macam kegiatan. Jadi ini berawal dari tahun berapa ya kita mau buat ini? Tahun lalu ya? Tahun lalu kalau resminya. Tapi kami sebenarnya saya dan Friska sudah merencanakan rumah ini menjadi tempat untuk komunitas itu sejak 2024, tapi baru terlaksana dengan mulai memperbaiki, mulai membersihkan, mengecat ulang itu bulan Juni 2025. Karena pada satu saat saya merasa rumah ini sudah terlalu besar buat saya saja. Jadi sejak suami saya tutup usia dan putri saya memutuskan untuk tinggal di negeri orang, maka saya merasa sayang banget ya kalau rumah sebesar ini hanya isinya manusia satu ini gitu. Ditambah saya merasa begitu banyak buku-buku, saya sayang untuk dipergikan. Tapi saya rasa mungkin ada yang membutuhkan buku itu juga di sini, mau membacanya. Jadi atau melakukan kegiatan di ruang-ruangan ini gitu. Jadi mulailah kerjasama dengan Friska, lalu kami mengajak Felix Das yang mungkin sebentar lagi akan menyusul datang, dan kemudian mengajak Dylan gitu. Dylan ngapain aja di sini kamu? Iya, halo teman-teman. Iya, saya di sini sehari-hari sebenarnya mungkin paling gampangnya saya sebagai pawang kali ya di sini ya. Sebagai pawang tempat ini. Jadi kalau waktu tempat ini dibuka untuk umum itu kan kita buka dari hari Rabu sampai hari Minggu dari jam 12 sampai jam 7 Malam ya. Itu kalau ada orang yang datang, kalau Mbak Reda lagi nggak di rumah, itu saya yang nyambut, saya yang menjamu. Jadi teman-teman yang datang ke sini mungkin bisa baca buku atau kerja di meja ini juga. Kadang kalau kebetulan lagi ada Mbak Reda bisa ngobrol-ngobrol juga bareng kita di sini. Iya. Jadi tetap menjaga suasana rumahnya lah di sini. Iya, karena kita nggak bisa bikin suasana lain kecuali rumah ya. Ya karena memang ya. Sama kadang kita udah 2 kali ya kemarin kita bikin event juga, Konser ya. bikin konser. Nah itu juga saya yang ngurus biasanya kalau kita jualan merchandise di depan, terus tiketnya saya ngurus semua. Teman-teman penonton kan di sini semua. Jadi yang tadi kayak Mbak Reda bilang yang main ada di sebelah sana. Jadi ya kalau gak ada kayaknya saya. Iya. Di konser yang kedua kemarin juga Dylan sudah mulai mengutak-atik sound juga ya. Terus sebelum mengutak-atik sound dia pasti menata bangku tempat duduk untuk yang datang. Jadi ya membuka pintu dan menutup pintu Dylan. Ya, betul. Hari ini kita punya kelas Craft. Nah, kita baru nyoba bikin kelas craft pertama tadi untuk bikin box ya, bikin box dan hampers buat lebaran. Jadi tadi dan kayaknya akan untuk seterusnya. Mungkin kita akan buka-buka kelas craft, kelas nulis dan sebagainya di sini. Sifatnya akan sangat hangat dan intimate ya pinginnya. Mbak Dede cuma pingin berdelapan atau maksimal bersembilan gitu. Jadi tadi kita bikin sama-sama dan kayak kami sendiri yang tadi saya juga ikutan bikin kayak kaget gitu. Aku bisa bikin kayak gitu. Dan sebetulnya kita pengen ada momen-momen kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang di sini pulang dengan hati senang, ya senang lah kita bisa bikin macam-macam sih. Oh ya, sebenarnya kan rumah ini dibuka mulai 1 Februari 2025, tetapi pada bulan November tahun lalu kami sempat punya satu event nyelip, yaitu peluncuran buku judulnya Alok karya Ari Saptaji bersama Pos Pres, Pos Santa. Nah kami buat juga diskusi di sini, selain diskusi nyanyi-nyanyi kecil-kecil dan makan-makan kecil-kecil juga. Kecil-kecil tapi banyak. Teman-teman terima kasih banyak sudah main ke Rumah Dalam Gang. Ditunggu lagi kedatangannya lain kali ya. Akan ada banyak acara yang mungkin teman-teman bisa ikutan, bisa belajar bareng di sini atau berbagi ilmu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Ditunggu banget.